Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 3, mata kuliah Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Perkenalkan, nama saya Puspita Mehdiari dengan NIM 856635952. Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Pokja, Kota Jambi. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, pendidikan nasional menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks, mulai dari transformasi metode pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, hingga tentang etika dalam penggunaan informasi. Era digital menuntut adanya definisi terhadap pilar-pilar pendidikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang pembuat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan bukan hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam konteks lain, UNESCO merumuskan 4 pilar pendidikan yang hingga kini masih sangat relevan, bahkan sangat penting untuk di era digital. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir berkaitan dengan epistemologi, bagaimana memperoleh pengetahuan. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Pilar ini berkaitan dengan keterampilan praktis dan kompetensi kerja. Isu kontemporer adalah kesenjangan keterampilan atau skill antara dunia pendidikan dan dunia industri yang bergerak sangat cepat. Yang ketiga, learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Pilar ini menekankan pembentukan kepribadian, kemandirian, dan integritas. Atau secara filosofi aspek antropologi pendidikan, apa arti menjadi manusia di tengah teknologi yang sangat cerdas. Yang keempat, learning to live together atau belajar hidup bersama. Pilar ini menekankan kemampuan hidup dalam keberagaman dan kerjasama sosial. Ini selaras dengan etika komunikasi dan tanggung jawab sosial dalam filsafat ilmu. Selain itu, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, artinya di depan pemberi teladan guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat guru tidak hanya mengajarkan, juga mendampingi dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan guru, memberikan kepercayaan dan dukungan agar siswa mandiri dan berkembang sesuai potensinya. Analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam di era digital. Pada era digital, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi,
tetapi juga pada perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek moral, sosial, emosional, dan kognitif, serta fisik. Relevansi dalam PAUD. Yang pertama, pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini melalui video edukatif, permainan interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini mendukung proses belajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pengembangan literasi digital sejak dini. PAUD dapat mengenalkan penggunaan teknologi secara sederhana dan bertanggung jawab. Anak belajar mengenal perangkat digital, memahami aturan penggunaannya, serta membangun kebiasaan yang sehat dan berinteraksi dengan media digital. Yang ketiga, pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti disiplin dan tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun tetap dapat ditanamkan melalui aktivitas pembelajaran dan pemanfaatan. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pendidikan karakter menjadi semakin penting karena anak terpapar berbagai informasi dari dunia digital. Nah, sekarang peran guru tidak hanya sebagai fasilitator. Guru tidak lagi hanya memberi sumber informasi, tetapi juga pembimbing yang membantu anak menggunakan teknologi secara positif, kreatif, dan aman sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapannya. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, risiko penggunaan gawai berlebihan. Yang ketiga, rendahnya literasi digital orang tua dan guru. Yang keempat, tantangan pembentukan karakter. Yang kelima, kesiapan guru menghadapi transformasi digital. Selanjutnya, analisis kontekstual dan contoh aktual. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, orang tua dan guru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang sehat. Jika orang tua terlalu sering bermain ponsel di depan anak, anak cenderung meniru kebiasaan tersebut. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, guru perlu menciptakan kegiatan belajar yang menarik sehingga anak tidak hanya bergantung pada hiburan digital. Misalnya menggunakan video edukatif secara terbatas, lalu dilanjutkan dengan aktivitas bermain dan diskusi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani dapat diterapkan dengan mendampingi anak dan menggunakan teknologi secara aman tanpa terlalu membatasi kreativitasnya. Anak tetap diberi kesempatan belajar dan bereksplorasi sesuai usianya dengan pengawasan orang dewasa. Selanjutnya, refleksi terhadap pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan nasional tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pilar tersebut membantu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan mengembangkan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Melalui penerapan pendidikan yang holistik, anak tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kemampuan beradaptasi yang baik. Oleh karena itu, penguatan pilar pendidikan nasional sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depannya. Kesimpulannya adalah saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi membaca, kesenjangan akses pendidikan, penyalahgunaan teknologi digital, perundungan atau bullying, dan menurunnya karakter peserta didik. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi karena Ing Ngarso Sung Tulodo memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan. Ing Madya Mangun Karso meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, dan Tutwuri Handayani membentuk kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab peserta didik.
Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara seimbang, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika digital, dan kemampuan menghadapi tantangan abad ke-21. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.